Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Kakak harap adik-adik semua baik-baik saja ya. Adik-adik, walaupun di situasi pandemi seperti ini, kakak harap kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan dan tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yuk adik-adik, kakak Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Plakat PH. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya, karena kita masih ingin memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 349 bait yang pertama. Kidung Ceria 349 bait yang pertama. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya juga Engkau memberkati kakak-kakak layan yang telah mempersiapkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan tersebut dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kakak Vanessa ajak adik-adik untuk mempersiapkan dan membuka Alkitabnya karena kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 104 ayat 14 sampai 18. Mazmur 104
ayat 14 sampai 18. Adik-adik, kita baca Mazmurnya secara bersama-sama ya. Adik-adik sudah ketemu belum? Sudah ketemu ya adik-adik? Mazmur 104 ayat 14 sampai 18. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak. Dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah pembacaan Mazmur pujian. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 257 bait yang pertama. Kidung Ceria 257 bait yang pertama. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan telah persiapkan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu pada hari Minggu ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati kami supaya kami dapat mendengarkannya dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan membaca pembacaan Alkitab pada hari ini. Pembacaan kita hari ini diambil dari Imamat 25 ayat 1-7. Demikianlah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu.
yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya! Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik kelas tanggung. Apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Semua dalam keadaan sehat, mudah-mudahan. Dan bila ada yang sakit, adik-adik berdoa, Kakak Tia juga akan berdoa agar adik-adik tetap sehat dan sembuh kembali. Dan jangan lupa tetap semangat melakukan aktivitas adik-adik, sekolah, di rumah. Adik-adik harus tetap semangat dan melakukannya dengan baik. Oke? Nah, pembacaan kita kali ini diambil dari Imamat 25 ayat 1-7. Sebelumnya Kakak Tia mau tanya adik-adik, ingat lagu ini enggak? Kidung Ceria 366. Betapa kita tidak bersyukur. Lagunya seperti ini, Kakak Tia berikan kutipannya ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Nah, adik-adik, betapa kita tidak bersyukur, tanah air kita ini sungguh kaya dan sungguh subur. Adik-adik tahu enggak? Tanah itu, apalagi tanah air kita yang subur, memiliki manfaat yang banyak. Kalau tanahnya subur, hasil dari tanah itu, buah-buahan, bijian, atau bahkan daunnya pun, kayunya pun dapat dimanfaatkan. Dapat sebagai sumber makanan kita. Bisa menjadi sumber makanan bagi hewan ternak yang nantinya akan kita nikmati hewan ternak itu. Ya, tanah juga dapat menghasilkan karya-karya yang lain. Tanah liat bisa digunakan untuk menjadi genteng, ya kan? Bahkan rumah yang kita tempati itu berdiri di atas tanah. Banyak ya adik-adik manfaat dari tanah itu. Nah, di pembacaan firman kita kali ini, Tuhan juga berfirman kepada bangsa Israel lewat Musa sebelum bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Apa sih isi dari firman Tuhan itu? Coba adik-adik lihat di ayat 2b ya. Apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ya, perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Jadi, Tuhan memberlakukan tahun sabat kepada bangsa Israel. Tahun sabat adalah tahun perhentian, tahun istirahat, dan itu untuk Tuhan. Sabat bagi Tuhan, tahun perhentian khusus untuk Tuhan. Maksudnya apa sih? Ya, adik-adik, melalui tahun sabat ini, oh iya, sebelumnya Kak Tia akan menjelaskan tahun sabat itu seperti apa di ayat 3. Jadi selama 6 tahun lamanya tanah Kanaan dapat diolah dan nikmati hasilnya. Tetapi di tahun ke-7 tanah itu harus berhenti untuk diolah. Ya, harus berhenti untuk diolah. Tetapi di tahun ke-7 itu tanah itu tetap menghasilkan loh. Namun hasilnya tidak boleh dimiliki sepenuhnya oleh pemilik. Pemilik harus memperbolehkan semua orang untuk menikmati hasil dari tanah itu. Misalnya ada orang miskin
yang lewat tanah itu dan melihat ada hasil dari tanah itu. Dia boleh ngambil hasilnya dari tanah itu. Atau hewan-hewan yang lewat di situ, ada buah terus dia makan, boleh, nggak boleh diusir. Terus budak-budak mungkin yang bekerja di tanah tuannya itu, yang tadinya nggak boleh diambil hasilnya, budak-budak itu boleh ambil hasil tanaman itu, tuannya nggak boleh marah. Itu yang diberlakukan tahun ke-7, yaitu tahun Sabat bagi Tuhan. Kenapa ya adik-adik? Itu untuk Tuhan. Karena kenapa? Bangsa Israel diajak untuk mengingat kembali bahwa selama 6 tahun lamanya mereka sudah diberkati dengan hasil tanah tersebut. Ya adik-adik. Dan mereka diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, bahwa tanah yang diberikan yang mereka miliki itu adalah milik Tuhan. Dan harusnya sepatutnya mereka bersyukur, mengingat kembali bahwa Tuhanlah pemilik tanah tersebut. Selain itu, di tahun ke-7 bangsa Israel diberi kesempatan untuk berbagi, ya, diberi kesempatan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, adik-adik, itu semuanya untuk Tuhan. Ketika kita berbagi, kita mengungkapkan rasa syukur itu dan berbagi, itu semuanya untuk memuliakan Tuhan. Tuh. Nah, dari situ adik-adik sudah belajar ya. Firman Tuhan kali ini apa sih yang bisa kita dapatkan? Pertama tadi, kita harus ingat bahwa tanah yang kita miliki ini, di Indonesia khususnya, adalah milik Tuhan. Yang punya adalah, yang berikan adalah Tuhan. Kita sebagai manusia diberikan kuasa memang untuk berkuasa terhadap ciptaan Tuhan, ya, tapi berkuasa dengan tanggung jawab kan. Waktu itu kakaknya juga pernah menyampaikan firman Tuhan ini tentang manusia diberikan mandat oleh Tuhan, tetapi harus tetap bertanggung jawab. Itu kita harus ingat, pemilik tanah adalah Tuhan. Tuhanlah sumber kehidupan, Tuhanlah yang menciptakannya. Itu yang harus kita ingat. Yang kedua, karena kita tahu Tuhan yang memberikan dan sumber kehidupan kita, kita sudah sepatutnya bersyukur. Bersyukur dengan cara apa? Adik-adik juga pernah tahu nih, Kak Tia pernah juga menyampaikan ini. Bersyukur dengan cara apa? Merawat, memelihara, mengolahnya dengan baik, ya, agar juga menghasilkan yang baik. Kita bisa menikmati juga hasilnya, dan kita bersyukur atas hasil itu. Yang kedua ini kita bisa wujudkan dengan berbagai cara ya adik-adik. Misalnya di rumah ada tanah, adik bisa tanam, ya kan? Yang nggak ada tanah halaman, bisa juga ambil tanah di pot, tanam tanaman. Selain bisa menghasilkan buah, adik-adik juga bisa menikmati oksigen dari tanaman itu, bener nggak? Kan tanaman kan menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen, dan itu bisa kita nikmati, bener nggak? Hasil ujung-ujungnya buat kita juga. Nah, rasa syukur itu kita juga bisa wujudkan dengan cara yang lain. Adik-adik tahu, sampah yang dibuang sembarangan, apalagi di atas tanah, itu sampah terutama yang sulit terurai, itu menghalangi tanaman bertumbuh, bener nggak? Nih, Kakak Tia punya, lihat adik-adik. Ada beberapa sampah-sampah yang sulit terurai. Ada botol, plastik, kaleng. Itu bertahun-tahun, berpuluh tahun baru bisa terurai. Bayangkan kalau kita buang itu sembarangan di atas tanah. Akan menghalangi pertumbuhan tanaman, betul? Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Itu juga contoh kita tidak bersyukur pada Tuhan dengan seenaknya, tidak tanggung jawab membuang sampah sembarangan, ya. Yang ketiga, tadi yang pertama kita harus tahu bahwa Tuhanlah pencipta, Tuhanlah sumber kehidupan kita dari tanah ini yang Tuhan berikan. Yang kedua, kita tidak boleh lupa untuk bersyukur. Kita bersyukur dengan cara apa?
merawatnya, mengolahnya, dan bertanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan ini, khususnya tanah. Yang ketiga, melalui firman ini kita diajarkan, melalui tahun Sabat ini kita diajarkan untuk tidak egois. Tidak sepenuhnya untuk kita, tetapi ada juga yang bisa kita berikan, kita lakukan kepada orang lain. Kenapa? Karena kita bersyukur kita sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Sudah sepatutnya kita memberikan juga kepada orang lain. Itu tidak egois ya adik-adik ya. Semuanya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Dari 3 hal itu kita bisa belajar. Melalui firman Tuhan ini kita bisa belajar. Adik-adik bisa melakukan itu dalam kehidupan sehari-hari adik-adik. Kakak Tia yakin adik-adik mampu melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya? Sudah ya adik-adik? Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 6, bait yang pertama. Kidung Ceria 6, bait yang pertama. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya. Tapi yang termulia, Yesus Tuhanku, hai seisi dunia, pujilah Tuhanmu. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yuk adik-adik, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami tercinta yaitu Indonesia ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Yesus, Tuhan tempatkan kami di bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi serta wakilnya. Tuhan juga mau berkati para menteri, Tuhan mau berkati para pejabat, Tuhan mau berkati para anggota-anggota dewan Tuhan Yesus. Kiranya mereka dapat bekerja dengan baik ya Tuhan Yesus. Dan mereka bekerja takut akan Tuhan ya Tuhan Yesus. Biar apapun yang mereka lakukan untuk rakyat Indonesia. Tuhan mau berkati setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Juga Tuhan mau memberkati setiap program-program yang ada yang belum dilakukan. Biarlah Tuhan mau berkati supaya program-program untuk bangsa dan negara Indonesia ini boleh tercapai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka pemimpin-pemimpin kami di bangsa dan negara ini. Kiranya juga mereka dapat memimpin dengan baik ya Tuhan Yesus. Kiranya bangsa dan negara kami tetap ada dalam situasi yang damai, situasi yang penuh dengan kesejahteraan ya Tuhan Yesus, situasi yang penuh dengan anugerah Tuhan selalu ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami bisa turut ambil bagian untuk menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kerukunan Tuhan Yesus antar umat beragama, antar sesama teman kami ya Tuhan.
Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja di Indonesia ya Tuhan. Mereka yang pada saat ini mungkin masih melakukan ibadah di rumah mereka. Juga khususnya kepada jemaat GPIB Yudea. Tuhan, Engkau berkati gereja kami. Engkau berkati para jemaatnya ya Tuhan. Di masing-masing rumah mereka yang tetap melakukan juga ibadah di rumah mereka masing-masing secara virtual. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Pendeta. Tuhan, berkati para pendeta kami ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat tetap melayani. Tuhan juga berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa buat seluruh pelkat di GPIB Yudea ini ya Tuhan, beserta komisi-komisinya. Tuhan berkati mereka juga pengurusnya dalam melaksanakan program kerja pelayanan di GPIB Yudea Tuhan. Dalam keadaan saat ini ya Tuhan, Tuhan tolong mereka agar mereka tetap dapat melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Juga kami berdoa juga buat PHMJ ya Tuhan. Berkati agar mereka dapat memberikan keputusan-keputusan yang baik ya Tuhan dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kepadamu di dalam doa syafaat ini. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau berdoa untuk orang tua kami. Berkati mereka ya Tuhan di setiap pekerjaan dan aktivitas mereka. Tuhan juga kiranya mau memberkati di dalam kesehatan mereka, agar mereka sehat selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersama-sama ingin mendoakan untuk semua orang yang sakit ya Tuhan, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesehatan untuk orang-orang yang sakit ini ya Tuhan. Kiranya melalui perawatan dari keluarga maupun perawatan dari tenaga medis, bahkan melalui makanan, minuman, dan juga obat-obatan, mereka beroleh kesembuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan, semoga dalam masa sakitnya mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah rangkaian doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mau mendengarkan, dan kiranya ya Tuhan kami bisa memahami bahwa tanah yang Tuhan berikan kepada kami, itu kami patut untuk menjaganya. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 330 bait yang pertama. Kidung Ceria 330 bait yang pertama. Tuhan, Kaulah roti hidup, Engkaulah
Vanessa ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan berdoa untuk persembahan. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan gerejamu. Dan berkati juga Tuhan tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA GPIB Yudea mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan mengerjakan aktivitas yang sudah tertera di dalam IMPA hari ini. Warta Pelkat PA yang selanjutnya, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik siapkan silakan digabungkan dengan persembahan Papa dan Mama. Lalu kakak memberikan video 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik tetap bisa menjaga kesehatan selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Warta Pelkat PA yang terakhir, adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga untuk mendoakan bangsa dan negara Indonesia. Demikianlah warta Pelkat PA. Adik-adik silakan berdiri. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 300 bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Ceria 300 bait yang pertama dan bait yang kedua. Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah melakukan ibadah pada hari Minggu ini. Adik-adik kiranya dapat melakukan firman Tuhan kita kali ini dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari kita menutup ibadah kita dengan doa bersama. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami telah melakukan ibadah Minggu pelayanan anak. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami agar kami dapat melakukan firman yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perkataan kami dan melalui tindakan kami. Tuhan berkati kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kami persembahkan kehidupan kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayan anak telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.